Keesokan paginya, seluruh kesedihan kami telah hilang dan diikuti dengan rasa senang karena melihat pantai yang penuh dengan persediaan dalam jumlah besar dari pelang-pelang dan balok-balok sisa-sisa dari kapal. Aku juga segera menemukan kuali tembaga yang tengah mengapung dengan sukses bersama Tong-Tong. Aku bergegas ke pantai, lalu mengangkutnya di antara bebatuan karang yang di bawahnya tersedia Tong-Tong, bubuk mesiu yang telah kami daratkan kemarin. Ternyata cukup sulit untuk mengumpulkan semua barang berharga ini. Dan saat kami sedang mengerjakannya, istriku membawa kabar baik. Dia baru saja tahu kalau 2 bebek dan angsa kami masing-masing telah membangun sebuah keluarga besar di antara ilalang di tepi sungai. Dan keluarga besar itu saat ini muncul berkeliaran melewati kami. Terlihat sangat senang dengan prestasi mereka. Kami menyambut mereka dengan senang hati. Hore! Jerit Ernest. Kita akan jadi penghasil bebek dari kacang polong hijau secepatnya suatu hari nanti. Dan bisa kubayangkan kita akan jadi makhluk hidup beradab lagi. Koloni burung yang kemarin kami lihat mengingatkanku kepada keluarga kami di Falconhurst. Dan aku mengemukakan niatku untuk mengunjungi mereka. Semua orang merasa senang dan semuanya akan ikut serta dalam kunjungan tersebut. Saat kami mendekati Falconhurst, aku memperhatikan kalau beberapa pohon muda di jalan menjadi sangat bengkok oleh angin. Aku pun memutuskan untuk pergi memotong bambu keesokan harinya untuk menyangga mereka. Karena hanya Fritz yang menemaniku menjelajah Cape Disappointment dan daerah sekitarnya pada waktu itu, istri dan anak-anakku yang lain memohon dengan sungguh-sungguh untuk diperbolehkan menemaniku. Aku menyetujuinya. Keesokan paginya, dengan membawa gerobak yang ditarik oleh sapi dan keledai, kami berkemas dan memuat semua barang yang diperlukan untuk ekspedisi selama beberapa hari. Sebuah tenda, perbekalan, pasokan amunisi dalam jumlah besar, dan segala perlengkapan dan peralatan. Kami berniat mengumpulkan berbagai jenis buah dan hasil dari pepohonan yang berbeda-beda. Pagi sangat cerah. Kami berjalan riang melewati perkebunan kentang, ubi kayu, dan singkong. Kami pun menghampiri sarang-sarang grosbeak yang senang bersosialisasi. Pemandangan itu benar-benar membuat anak-anak takjub. Kami sampai ke pepohonan lilin, dan di sanalah aku memberikan komando untuk berhenti. Aku ingin mengumpulkan 1 atau 2 karung beri untuk menambah pasokan lilin. Kami segera memetik beri, lalu menyimpannya di antara semak-semak yang telah kutandai, sehingga kami bisa dengan mudah menemukannya dalam perjalanan pulang. Sekarang ke pohon karet, kataku, untuk membuat sepatu bot tahan air dan legging untuk menjaga kakimu tetap kering, Ernest. Kami melangkahkan kaki langsung menuju pohon karet, dan secepatnya sibuk menusuk-nusuk kulit pohon dan menempatkan bejana di bawahnya untuk menampung getahnya. Setelah itu, kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah melintasi hutan palem, kami memasuki dataran yang menyenangkan, yang dibatasi pada satu sisinya oleh sebidang luas ladang tebu yang melambai-lambai, dan di sisi lainnya oleh semak belukar bambu-bambu dan palem-palem yang indah. Sementara di depan kami terbentang lautan yang berkilauan, tenang, dan tidak bersuara. Indahnya, kata Jack. Ayo kita dirikan tenda di sini dan terus menetap di sini daripada tinggal di Falconhurst. Pasti akan menyenangkan. Sepertinya kau juga akan diserang oleh hewan-hewan liar. Bayangkan seekor macan besar berbaring menunggu di dalam semak-semak di sana dan menerkam kita pada malam hari. Tidak, terima kasih. Aku lebih memilih sarang kita di atas pohon atau posisi kita yang terlindungi di tent home. Namun, kita harus membuat tempat ini menjadi markas besar kita nantinya. Meskipun mungkin berbahaya, disinilah tempat paling nyaman yang bisa kita dapatkan. Kita berhenti di sini dan dirikan tenda. Kami bergerak cepat.
Hewan-hewan dibebaskan dari bebannya, tenda didirikan, api dinyalakan, makan siang disiapkan. Lalu kami berpencar ke berbagai arah. Beberapa pergi untuk memotong bambu dan yang lainnya mengumpulkan gula tebu. Saat kami kembali, makan siang sudah siap. Karena anak-anak sudah kelaparan, mereka memutuskan untuk memetik beberapa butir kelapa. Namun, kali ini tidak ada bantuan dari kera ataupun kepiting darat. Dan mereka memandang ke atas dengan mata yang penuh damba pada buah di atas mereka. "Kita bisa memanjatnya," kata Fritz. "Bersiaplah anak-anak muda." Dia dan Jack bergegas menuju salah satu batang licin yang halus. Dengan semangat, mereka berjuang menaikinya, tapi tanpa hasil. Sebelum berhasil mencapai jarak seperempat batang pohon, mereka telah meluncur dengan cepat ke tanah. "Kemari atlet-atlet muda," seruku. "Ayah sudah meramalkan kesulitan ini, maka ayah membuat ini." Sambil mengatakannya, aku mengangkat sepatu bot kulit hiu yang telah kusiapkan sebelumnya, dan yang saat ini kuikatkan ke kaki mereka. Dan setelah memakai perlengkapan itu, mereka kembali berusaha memanjat. Kali ini dengan tali di sekeliling tubuh mereka yang diikatkan pada batang pohon. Dengan cepat, mereka mencapai puncak pohon. Istriku bergabung denganku, dan bersama-sama kami menyaksikan anak-anak memanjati pohon demi pohon, melemparkan buah terbaik dari setiap pohonnya. Tak lama kemudian, mereka kembali. Mereka meledek Ernest dan memintanya untuk memperlihatkan hasil kerjanya. Si profesor sedari tadi merebahkan diri di atas rumput, memandangi pohon-pohon palen, tapi mendengar sendiran ini, dia bangkit berdiri. "Aku mau lakukannya kok," dia berseru lalu menyambar sepasang sepatu kulit itu dan dengan cepat memakainya. "Beri aku batok kelapa, ayah," katanya. Aku memberikan satu batok dan dia menaruhnya di kantong. Dia berlari ke pohon dan dengan ketangkasan yang mengejutkan, dengan cepat ia mencapai puncak. Tidak lama setelah Ernest mencapai puncak, Fritz dan Jack tertawa terbahak-bahak. Rupanya, Ernest telah memanjat pohon yang tidak ada buahnya. Sepertinya Ernest mendengar mereka dan kemarahannya pun tampak memuncak. Dia menarik pisau dan memotong puncak pohon yang berdaun hingga berjatuhan ke tanah. Aku memandangnya, terkejut pada kemarahan yang dia tunjukkan. Tetapi, sebuah senyum cemerlang menyambutku, dan dalam nada riang dia berteriak, "Jack, ambil kubis palem itu dan berikan kepada ayah. Itu hanyalah setengah dari sumbanganku. Dan kubis itu senilai dengan semua kelapa yang sudah kalian kumpulkan." Apa yang dikatakannya benar. Kubis palem itu langka. Dan jumbai dedaunan yang ada di puncak pohon sangat berharga di Amerika Selatan karena kelezatannya yang luar biasa dan kualitas nutrisinya yang tinggi. "Bravo," pekiku. "Kau telah mendapatkan kembali karaktermu. Turun dan terimalah rasa terima kasih dari seluruh keluarga." "Apa yang kau tunggu di atas sana?" "Aku akan melakukannya lagi," jawabnya. "Dengan sumbanganku yang setengahnya lagi, kuharap ini akan dihargai sepenuhnya seperti yang pertama." Dalam waktu yang singkat dia meluncur dari pohon, lalu menghampiri ibunya, mempersembahkan batok kelapa kepada ibunya. "Ini," katanya, "ini adalah anggur yang hanya dihadiahkan oleh para pakar anggur dunia. Silakan dicicipi anggurnya, Ibu." Batok itu berisi minuman keras berwarna kemerahan yang jernih, cerah, dan berkilau. Istriku mencicipinya. "Sempurna, sempurna," serunya. "Kau hebat sekali, anakku sayang." Kami meminum anggur merah itu bergantian, dan Ernest menerima ucapan terima kasih tulus dari semuanya. Saat ini sudah semakin larut. Saat kami menikmati makan malam sebelum masuk ke dalam tenda, keledai kami yang sedang merumput dengan tenang di dekat kami tiba-tiba meringik keras dan tanpa sebab yang jelas menegakkan kedua telinganya, menendangkan kaki-kakinya, dan berlari kencang ke dalam rumpun bambu.
Kami bergegas mengikutinya, dan aku menyuruh anjing-anjing untuk mengejarnya. Namun, mereka kembali tanpa si keledai. Karena malam semakin larut, kami terpaksa menghentikan pengejaran itu. Aku terganggu dengan insiden ini dan menjadi lebih waspada. Tidak hanya karena kami kehilangan keledai, tetapi karena aku tidak tahu apa yang menyebabkannya tiba-tiba lari. Aku tahu kalau bukan cuaca yang diwaspadainya, berdasarkan insting, ada hewan liar buas yang datang mendekat. Aku tidak mengatakan apapun mengenai hal ini kepada keluargaku, tapi aku membuat api yang lebih besar daripada biasanya dan meminta mereka tidur dengan senjata di samping mereka. Lalu, kami semua merebahkan diri. Pagi yang cerah membangunkan kami pagi-pagi sekali. Aku segera bangun dan melihat-lihat, berharap keledai kami yang malang telah tertarik pada cahaya api dan kembali. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Karena kami tidak ingin kehilangan hewan yang begitu berharga, aku memutuskan untuk mencoba cara lain untuk mendapatkannya kembali. Kami sarapan dengan terburu-buru, dan atas permintaanku, anjing-anjing akan menemaniku dalam pencarian. Aku meninggalkan Fritz untuk menjaga ibunya, dan memerintahkan Jack untuk bersiap melakukan perjalanan hari ini. Keputusan ini membuatnya senang, dan dengan cepat kami telah siap. Selama 1 jam atau lebih, kami melaju dengan tertatih-tatih, mengikuti jejak kaki si keledai. Terkadang kami kehilangan jejak selama beberapa saat, dan kemudian menemukannya lagi saat mencapai tanah yang lebih lembut. Akhirnya, petunjuk yang kami temukan memupuskan harapan kami. Si keledai tampak bergabung dengan kawanan yang beberapa hewan yang lebih besar. Terlihat dari jejak kakinya yang bercampur dengan milik si keledai. Aku baru saja akan kembali dengan putus asa saat Jack mendorongku untuk melanjutkan pencarian. Mungkin, katanya, jika naik ke atas bukit, kita bisa melihat ke segala arah dan kemungkinan untuk menemukan semacam kawanan besar hewan akan lebih mudah. Ayo kita lanjutkan, Ayah. Aku setuju dan sekali lagi kami berjalan maju, melewati semak-semak, menyeberangi aliran air yang deras, terkadang memotongi penghalang jalur kami dengan kapak, dan terkadang membenamkan kaki sampai ke lutut sampai melewati rawa. Akhirnya, kami sampai mencapai tepian sebuah dataran luas. Di atasnya, di kejauhan, aku bisa melihat kawanan hewan sedang merumput di padang rumput yang melimpah. Menurutku, sangat mungkin kawanan besar ini yang membuat keledai kami yang baik menggabungkan dirinya. Dan berharap bisa memastikan kebenaran dugaanku, aku memutuskan untuk mengambil jalan memutar melalui rawa bambu, lalu mendekati hewan-hewan itu tanpa mengganggu mereka. Bambu-bambu itu sangat besar, bahkan banyak yang tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Saat kami berjalan melewatinya, aku ingat sejumlah tebu raksasa dari Amerika Selatan yang dihargai sangat tinggi oleh India pada penggunaannya yang ekstrim. Batang-batangnya dibuat menjadi tiang-tiang untuk kano mereka, sementara setiap puasnya akan dibentuk menjadi tong atau kotak. Aku merasa senang karena bambu-bambu yang di sini tampaknya merupakan spesies yang sama. Aku menjelaskannya kepada Jack, dan selagi kami mendiskusikan kemungkinan memotong satu bambu dan membawanya sebagian untuk dibawa pulang, kami sudah sampai ke tepi rawa dan muncul di atas daratan. Tiba-tiba, kami menemukan diri kami berhadapan langsung dengan kawanan yang kami cari. Kawanan kerbau. Mereka mendongak dan menatap kami dengan rasa ingin tahu, tapi tanpa bergerak. Jack akan menembak, tapi aku mencegahnya. Kembali ke semak belukar, kataku, dan suruh para anjing untuk mundur. Kami mulai mundur, tapi sebelum kami kembali berada di bawah tempat berlindung, para anjing bergabung dengan kami. Dan meskipun kami berusaha menahannya, mereka berlari ke depan, lalu menyambar seorang anak kerbau. Itu merupakan sinyal bagi seluruh kawanan untuk menyerang kami. Mereka melenguh keras, menjejak-jejak tanah,
dan mengoyakkannya dengan tanduk mereka. Kemudian berlari ke arah kami dengan marah. Kami tidak sempat berlindung ke belakang batu sebelum pemimpinnya berada di atas kami. Begitu dekat sampai senapanku tidak berguna. Aku menyorongkan pistol dan menembaknya. Dan kerbau itu pun jatuh mati di kakiku. Kematian si pemimpin menghentikan laju kawanannya. Mereka berhenti, mengendus udara, memutar-mutar ekor, dan berlari melintasi daratan. Mereka pergi, tapi para anjing masih tetap menahan anak kerbau mereka. Mereka menyeret dan bergumul dengannya. Tapi, usaha keras mereka tidak bisa menjatuhkan anak kerbau itu ke tanah. Aku tidak tahu bagaimana caranya membantu mereka tanpa harus menembak hewan malang itu. Aku tidak ingin melakukannya. Aku berharap jika bisa menangkap anak kerbau itu hidup-hidup, kami mungkin bisa menjinakkannya dan bahkan menggunakannya sebagai hewan pengangkat beban. Jack, si otak pintar, tiba-tiba menemukan suatu rencana untuk membantu mereka. Dan dengan ketangkasannya, dia segera menjalankan rencananya. Dia melepaskan ikatan lasso yang dilingkarkannya mengelilingi tubuhnya. Dan saat si kerbau muda menendangkan kakinya, Jack melempar lasso itu dan menangkap si kerbau pada kaki belakangnya. Jeratnya ditarik kuat dan dalam sekejap hewan itu berada di tanah. Kami mengikatkan ujung tali yang satunya ke sekeliling bambu yang kokoh. Memanggil mundur para anjing dan nasib hewan ini kini sepenuhnya berada di tangan kami. Sekarang kita mendapatkannya, kata Jack sambil melihat ke arah hewan malang itu terbaring terengah-engah di atas tanah. Apa yang akan kita lakukan padanya, Ayah? Ayah akan menunjukkan kepadamu, kataku. Bantu Ayah mengikat kedua kaki ke depannya, dan kau akan melihat cara selanjutnya. Si kerbau yang sudah diamankan tidak bisa bergerak, sementara Jack memegangi kepalanya. Aku menghunuskan pisauku dan menusuk tulang rawan hidungnya, lalu memasukkan tali melewati lubang tersebut. Aku merasakan suatu keengganan pada rasa sakit hewan ini. Tapi inilah hal yang harus dilakukan, dan aku tidak boleh ragu-ragu. Kami menyatukan setiap ujung tali, melepaskan hewan itu, membuatnya berdiri, dan dengan takluk dan mengagumkan, ia mengikuti kami tanpa perlawanan. Sekarang, aku mengalihkan perhatianku pada kerbau yang sudah mati. Namun, karena tidak bisa mengulitinya, aku harus puas dengan memotong bagian-bagiannya yang paling lembut, lidahnya dan beberapa potong dagingnya. Lalu membungkusnya bersama garam di dalam tasku dan meninggalkan sisanya untuk para anjing. Kami lalu beristirahat di bawah naungan pohon untuk menikmati makanan setelah kerja keras kami. Namun, anjing-anjing kami tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas bangkai tersebut. Burung bangkai, gagak, dan burung pemangsa lainnya dengan insting yang menakjubkan yang selalu menuntun mereka ke tubuh yang sudah mati, segera memenuhi udara dan dengan pekikan sumbang menukik ke atas kerbau. Sebuah pertunjukan yang lucu pun terjadi. Anjing-anjing berkali-kali tersingkir oleh para penyusup, tapi mereka seringkali kembali berkat burung lainnya yang menyerbu tempat itu. Jack yang tidak sabaran ingin menembak para perampok itu, tapi aku mencegahnya karena tahu kalau 1 atau 2 burung yang mungkin terbunuh tidak akan berguna untuk kami, sedangkan tembakannya tidak akan mengusir sisinya. Kami dan anjing-anjing sudah merasa puas. Karena sekarang sudah menjelang malam, aku memutuskan menyerah mencari sekeledai untuk saat ini dan kembali ke perkemahan kami. Sekali lagi kami melakukan perjalanan melewati rumput bambu. Tapi sebelum meninggalkan semak belukar, aku memotong satu dari batang-batang terkecil. Jika itu disatukan dalam jumlah besar, akan membentuk barel-barel kecil yang besar. Sedangkan bagian atasnya yang runcing bisa menjadi cetakan untuk sejumlah lilin kami selanjutnya. Si kerbau dengan salah satu anjing di sebelahnya dan tali yang terjulur dari hidungnya mengikuti kami dengan pasrah, dan kami membujuknya menyerah untuk membawakan barang-barang kami di atas punggungnya. Kami melaju dengan cepat. Jack tidak sabar ingin memamerkan perolehannya saat ini.
Saat kami kembali melewati aliran sungai yang penuh bebatuan yang telah kami seberangi pagi tadi, Juno berlari ke depan dan hendak bergegas ke dalam celah di antara bebatuan. Ketika kemunculan anjing hutan yang besar tiba-tiba mencegah lajunya. Kedua anjing itu langsung melompat ke arah hewan itu, dan meskipun si anjing hutan berjuang mati-matian, dengan cepat ia dikuasai dan tercekik. Dari cara hewan itu melawan, aku menyimpulkan kalau anaknya pasti ada di dekat sini. Mungkin ada di antara celah yang hendak dimasuki Juno. Jack sangat tertarik. Ia berharap dapat merangkak ke dalam celah dan membawa keluar anak-anak anjing itu. Aku ragu untuk mengizinkannya melakukan itu. Dengan pertimbangan kalau mungkin saja si anjing hutan jantan masih berbaring menunggu di antara gua. Kami mengintip ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, Jack menyatakan dirinya bisa melihat anak-anak anjing kuning itu dan cukup yakin kalau ayahnya tidak ada di sana. Ia kemudian merangkak ke dalam, diikuti oleh para anjing. Kemudian, dia muncul dengan menggendong seekor anak anjing tampan berwarna indah kuning emas dan besarnya seukuran dengan kucing kecil. Ia satu-satunya yang ingin diselamatkan Jack, karena Turk dan Juno tanpa belas kasihan atas kemudaan dan kecantikannya membuat cemas anak-anak anjing yang lain. Namun, aku tidak terlalu menyesalinya. Aku sangat percaya bahwa setelah Jack menyelamatkan salah satunya, dia akan bersikeras untuk membawa sisanya. Aku mempertimbangkan kalau satu anjing dengan kerbau muda sudah sangat cukup untuk menambah ternak kami. Selama pemberhentian, aku mengingatkan si kerbau ke sebuah pohon kecil. Dan saat bersiap untuk berjalan lagi, aku menyadari kalau pohon tersebut adalah pohon palem kerdil dengan daun-daun panjangnya yang tajam akan menjadi pelindung yang sangat baik jika ditanam sebagai pagar. Aku memutuskan untuk kembali dan mengambil beberapa tanaman muda untuk menguatkan pagar kami di Tentle. Hari sudah malam sebelum kami mencapai perkemahan. Di sana, kami bertemu keluarga yang dengan cemas menanti kepulangan kami. Hewan-hewan baru itu benar-benar membuat senang anak-anak dan menurut mereka itu merupakan imbalan atas hilangnya keledai malang kami. Jack harus menjawab sejumlah pertanyaan mengenai penangkapan mereka dan diminta bercerita mengenai perkelahian dengan kerbau-kerbau itu. Jack menceritakannya dengan penuh semangat, tetapi terlalu melebih-lebihkan untuk membanggakan diri. Aku pun harus mengoreksi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Makan malam pun sudah siap. Saat kami duduk menyantap hidangan, yang Jack dan aku syukuri dengan sepenuh hati adalah istri dan anak-anakku. Kami menceritakan pekerjaan kami hari ini. Ernest telah menemukan pohon palem sagu dan telah berusaha membuat sagunya jatuh. Franz dan ibunya telah mengumpulkan kayu kering yang saat ini menjadi tumpukan besar yang berdiri di depan tenda dan cukup untuk menjaga api tetap menyala selama sisa waktu kami harus tinggal di tempat ini. Fritz telah pergi untuk menembak dan telah menempatkan satu tas buruan. Selagi mereka melakukan pekerjaan masing-masing, sekelompok kera mengunjungi tenda dan saat kembali mereka menemukan tempat ini telah dijarah dan diacak-acak. Perbekalan dimakan dan digerogoti, kentang-kentang berserakan, susu diminum dan tumpah, kotak-kotak telah diintip di dalamnya, periuk-periuk dan panci telah dilepaskan dari tutupnya. Pagar yang mengelilingi perkemahan telah hancur sebagian. Namun tidak ada barang yang dijamah. Anak-anak berusaha keras memperbaiki kerusakan sehingga saat kami kembali tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tidak ada seorang pun yang akan menduga apa yang telah terjadi dari hidangan lezat yang kami nikmati. Setelah semua hal ditata kembali, Fritz pergi ke pantai dan di antara bebatuan di Cape Disappointment, ia menemukan anak burung elang yang Ernest nyatakan sebagai seekor malabar atau elang Indian. Dia sangat senang dengan penemuan Fritz dan aku menyarankan untuk membawa
dan mencoba melatihnya untuk berburu sebagai seekor elang. Nah, anak-anak, kataku, kalian sekarang telah mengumpulkan banyak hewan peliharaan yang berguna. Dan aku tidak akan menyusahkan ibu kalian untuk merawat mereka semua. Jadi, setiap anak harus merawat dan bertanggung jawab atas hewan peliharaan miliknya. Dan kalau aku menemukan salah satu terbengkalai, entah itu hewan berkaki 4 atau burung, aku akan membebaskannya. Catat dan ingat itu. Istriku terlihat sangat lega dengan pengumuman ini, dan anak-anak berjanji untuk mematuhi perintahku. Sebelum beranjak untuk istirahat malam, aku mengurus daging kerbau yang kubawa. Kunyalakan api dari kayu hijau, dan di dalam asap benar-benar mengeringkan lidah dan dagingnya. Kemudian, kami mengamankan hewan-hewan dengan benar. Jack membawa hewan kecilnya di lengan, lalu kami berbaring dan tertidur dengan sangat cepat. Saat fajar menyingsing, kami bergegas bersiap kembali ke Falconhurst. Kuharap ayah tidak akan menganggap remeh saguku, kata Ernest. Ayah tidak tahu betapa sulitnya memotong sagu itu, dan aku juga telah memikirkan kalau bisa membelah pohonnya, kita bisa membuat beberapa bak panjang yang berguna untuk, menurutku, membawa air dari Jackal River ke Tentom. Apakah kira-kira rencanaku bisa dipertimbangkan? Bisa sekali, jawabku. Dan apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan penemuan berharga seperti sagu palem. Aku memilih menunda keberangkatan kita dalam sehari daripada harus meninggalkannya. Kami pergi ke palem itu, dan dengan peralatan yang kami bawa, berusaha untuk menebang batangnya. Pertama-tama kami menggergaji ujung atasnya. Kemudian dengan kapak dan gergaji berusaha memasukkan baji. Kami berhasil. Setelah itu, tugas kami menjadi lebih mudah. Dengan palu yang berat, kami terus memukul baji sampai akhirnya batangnya terbelah dua. Dari setengah batang itu, kami mengeluarkan intisarinya, melepaskannya dengan susah payah dari serat-serat kayu yang keras. Namun, pada tiap ujungnya aku tinggalkan bagian intisari yang tidak tersentuh sehingga membentuk sebuah palung untuk mengolah sagunya. Sekarang anak-anak, kataku saat kami telah mengeluarkan intisari dari di batang yang satunya lagi. Lepaskan jaket dan sing-singkan lengan baju kalian. Ayah akan mengajari kalian mengadon. Mereka semua senang sekali, dan bahkan si kecil Franz memohon untuk diizinkan membantu. Ernest membawakan beberapa kendi air, lalu menuangkannya ke seluruh intisari. Kami mulai bekerja dengan sepenuh hati. Setelah adonannya jadi dan tercampur dengan benar, aku memberikannya kepada istriku yang kemudian merentangkannya di atas kain di bawah matahari agar mengering. Pekerjaan baru ini menyibukkan kami sampai malam, dan saat pada akhirnya selesai, kami mengisi gerobak dengan sagu, pasokan kelapa, dan barang-barang milik kami lainnya sehingga kami benar-benar siap berangkat pagi-pagi sekali esok paginya. Saat matahari terbit di atas cakrawala, kami membereskan tenda dan sebagainya. Gerobak terlihat sangat penuh. Menurutku tidak adil membiarkan si sapi menarik bawaan kami sendirian. Aku berpikir mungkin si anak kerbau bisa menggantikan keledai kami yang hilang. Setelah dibujuk-bujuk, ia memberikan tenaganya untuk bekerja dan membawa gerobak dengan baik sekali. Dengan palung tersampir di atas gerobak, kami harus memilih rute yang paling lapang, menghindari apapun seperti semak belukar. Dan karena tidak mungkin melewati semak beri lilin dan pepohonan karet, aku mengirimkan Ernest dan Jack untuk mengambil pasokan yang telah kami siapkan saat keberangkatan kami kemarin. Tidak lama setelah mereka pergi, aku dikejutkan oleh suara ricuh yang paling mengerikan, diikuti dengan gonggongan penuh semangat para anjing serta teriakan Jack dan Ernest. Khawatir kalau kedua anak itu diserang beberapa hewan buas, aku berlari untuk membantu mereka. Sebuah adegan yang paling menggelikan menungguku saat aku mencapai tempat kejadian. Mereka menari dan bersorak memutari rawa berumput, dan saat mendekat, aku pun hampir mengikuti mereka menari. Di tengah-tengah,
Terbaring babi tua kami dikelilingi oleh anak-anaknya yang memekik, yang sebelumnya khawatir, kini mereda menjadi dengusan nyaman atas suatu pengakuan. Aku tidak bergabung dengan tarian kegembiraan mereka, tapi aku sangat senang melihat keluarga yang berkembang itu. Dan dengan cepat kembali ke gerobak untuk mengambil biskuit dan kentang untuk diberikan kepada ibu yang berbahagia itu. Sementara itu, Jack dan Ernest melanjutkan perjalanan dan kembali dengan membawa sekantong beri lilin dan karet. Dan karena tidak bisa membawa babi itu, kami meninggalkannya dengan keluarganya dan meneruskan perjalanan ke Falconhurst. Setibanya di sana, para hewan merasa senang melihat kami kembali dan menyambut kami dengan penuh kegembiraan. Tetapi terlihat curiga dengan hewan-hewan baru kami, terutama si elang yang datang sambil melirik malu-malu, dan mereka memutuskan untuk tidak menjadikan elang itu favorit mereka. Fritz bagaimanapun memutuskan kalau si elang nantinya tidak boleh membahayakan. Dia mengamankannya dengan mengikatkan kakinya ke akar pohon ara dan melepaskan penutup matanya. Dalam sekejap, raut burung itu berubah. Pemandangan di depannya telah mengembalikan semua insting liarnya. Ia mengepak-ngepakkan sayap, mendongakkan kepala, menarik rantainya sekuat mungkin, dan sebelum siapapun bisa mencegahnya, ia merampas burung nuri malang yang berdiri dekatnya, lalu mengoyak-koyak tubuhnya. Fritz sangat marah, dan dia akan mengakhiri hidup si elang. "Hentikan," kata Ernest. "Jangan bunuh makhluk yang malang itu, ia hanya mengikuti insting alaminya. Berikan ia kepadaku dan aku akan menjinakkannya." Fritz ragu. Tidak, katanya. "Aku tidak benar-benar mau membunuhnya, tapi aku tidak bisa membiarkannya. Beritahu aku bagaimana cara menjinakkannya, dan kau boleh mendapatkan si Master Nips." "Baiklah," jawab Ernest. "Aku akan memberitahumu rencanaku, dan kalau ini berhasil, aku akan menerima Nips sebagai tanda terima kasihmu. Ambil pipa dan tembakau, lalu hembuskan asap di sekitar kepala elang itu sehingga ia menghirupnya. Lambat laun ia akan mabuk dan sifat alami liarnya seketika itu juga akan melemah." Fritz cenderung mengejek rencana itu, tapi kalau Ernest biasanya memiliki alasan yang bagus untuk apa saja yang diusulkannya, dia pun setuju untuk melakukan upaya itu. Dia segera duduk di bawah burung yang masih berjuang mati-matian dan mengembuskan asap demi asap yang membumbung ke atas. Setiap kepulan asap itu berputar di sekeliling kepala si elang, yang kemudian menjadi semakin reda liarnya, sampai akhirnya ia duduk diam menatap linglung ke arah sang majikan barunya. "Hebat!" pekik Fritz sambil menudungi si burung. "Hebat, Ernest. Nips jadi milikmu."